Ngorok sendiri ini gangguan yang harus dibenahi nggak? Banget. Semua jenis ngorok, Semua meskipun jenis kecil. ngorok. Iya, jadi semua jenis ngorok itu harus kita periksakan. Ada gangguan nafasnya apa enggak? Kalau ada gangguan nafasnya nggak boleh didiemin. Karena kalau didiamkan namanya kan henti napas saat tidur nih, sleep apnea namanya. Itu loh yang nah, ini akan berakibat pada hipertensi, diabetes jantung, stroke, impotensi, depresi, gangguan kejiwaan, sampai kematian. Ada nggak ngorok yang baik-baik saja? Nah, kalau kita periksa ternyata cuma ngorok suara doang, tidak ada gangguan nafas, fungsi nafas normal, jantung normal, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Oh, berarti ngorok itu kalau kita dengar suami ngorok atau kalau istri perempuan ngorok lazim. Ngorok juga ada. Biasanya kalau pada wanita kaitannya dengan hormonal. Jadi pada masa kehamilan, kemudian pada masa perimenopause. Nah, itu juga. Kenapa laki-laki lebih sering dibilang ngorok? Nah, itu yang kita nggak tahu. Kenapa perempuan ngoroknya lebih sopan? Itu kita nggak tahu. Ngoroknya lebih soft spoken ya. Oh. Tapi ya, again, yang penting kan bukan suaranya. Fungsi-fungsi nafas, fungsi jantungnya terganggu nggak? Itu yang jauh lebih penting. Oke. Ketika seseorang datang ke klinik dokter, terus dia pertama-tama mungkin ngomongnya suami saya nih ngorok kenceng banget, jadi dia mau periksa, datanglah ke klinik. Selanjutnya apa yang terjadi? Biasanya setelah konsultasi ya saya akan tahu nih arahnya kemana gitu kan. Karena ngorok tuh kan gejalanya biasanya kalau sleep apnea bukan cuma suara tapi ada hypersomnia. Hypersomnia tuh kebalikan dari insomnia. Oke. Ya, insomnia sulit tidur, sulit mempertahankan tidur. Kalau hipersomnia artinya apa? Kantuk yang berlebihan. Oke. Jadi bangun nggak seger, siang mudah ngantuk gitu kan, konsentrasi terganggu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nextnya adalah pemeriksaan tidur. Pemeriksaan tidur ya. Nah, pemeriksaan tidur ini jadi badan dipasang alat-alat gitu ya. Kemudian tidur dari malam sampai pagi. Badan dipasang alat. Itu yang apa, yang di kepala atau? Semua. Jadi sensor-sensor ya, tergantung nih arah penyakit tidurnya apa. Kalau sleep apnea sekarang kita udah nggak perlu pasang yang di kepala lagi. Jadi hanya di badan ada selang kayak selang oksigen, ini sensor semua nih. Kemudian ada yang untuk saturasi oksigen kayak biasa. Yang ini. Nah, yang di ujung jari tuh. Oke. Ya, ada jamnya gitu kan. Nah, ini untuk memeriksa fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Oke. Nah, kita hitung tuh henti napas berapa kali per jam, henti napasnya berapa detik yang paling lama, kemudian saturasi oksigen turun seberapa jauh, efeknya ke jantung bagaimana. Nah, itu kita pelajari semua. Artinya bisa aja dia punya gangguan tidur yang cukup hebat sehingga membuat oksigennya kurang ke otak ketika tidur gitu, bisa juga. Sangat bisa. Oh. Nah, sayangnya kan penderitanya nggak tahu. Pasangan juga taunya cuma ngorok aja gitu kan. Iya. Padahal henti napasnya bisa jadi udah parah. Ada henti napas 1 menit misalnya. Kerja jantungnya udah pelan cepet. Macam-macam. Udah ke aritmia. Bisa sampai meninggal nggak? Iya. Oh iya. Iya, meskipun jarang ya. Nah, yang bahaya tuh begini, yang sering kejadian nih di praktek sehari-hari. Orang ngorok, menderita sleep apnea, tapi dia nggak tahu nih, taunya ngorok doang. Oh, gue gendut nih, ngorok nih gitu kan. Kelihatannya gemuk karena obesitas. Karena kan mitosnya orang taunya yang ngorok tuh gemuk. Nah, ya udah dia bangun pagi-pagi, subuh dia lari. Serangan jantung, ini yang kejadian. Ngaruhnya Karena pada saat henti napas saat tidur, ya kan, jantungnya kerja berat tuh, kecepit nih. Jadi henti napas saat tidurnya tuh saluran nafasnya menyempit. Ya, dan sering terjadi. Nah, kan jadi pada saat tidur nih kecekek nih. Oke, oleh saluran nafasnya sendiri, gerakan nafasnya tetap ada, paru-paru tetap nyedot. Nah, akibatnya di sini mampet, dadanya nyedot terus, tekanan dalam dada kan tinggi. Nah, jantung di dalam nih kayak kecepit gitu kan, dia kerjanya nih berat, pompanya berat. Nah, kalau jantung kerja keras saat tidur juga gejalanya adalah dia akan merangsang kencing, sehingga sering bangun tuh kencing nih. Nah, kalau sering bangun tuh kencing ya kan bisa bangun 2 kali, 3 kali setiap malam. Kemudian subuh-subuh ini lagi parah-parahnya biasanya karena siklus tidur lagi masuk tahap tidur REM, tahap tidur mimpi. Ini paling rileks, henti napas lagi parah-parahnya.
kerja jantung berat-beratnya, kemudian dia bangun kan pagi-pagi subuh. Nah, tanpa sadar dia nggak tahu nih kalau dia ada sleep apnea. Dia lari deh tuh, kerja jantung berat lagi kan, Iya. serangan jantung. Sering kejadian. Jadi ngaruh ya ternyata ya. Sangat mengaruh.